Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ayatul izzi utawi tandane keagungan iku dawuh wa qul alhamdulillahilladzi ila akhirih. Wa qul lan ngucapo alhamdu utawi puji iku lillahi tetep kedua Allah alladzi lam yatakhidh kang ora gawe sapa alladzi waladan ing anak walam yakun lan ora ono iku lahu tetep kedua alladzi sapa syarikun wong kang nyukutoni fil mulki ing dalam keratone walam yakun lan ora ono iku lahu tetep kedua Allah sapa waliyun wong kang nulungi minadzulli krono ino wakabbir lan ngegungake sira hu ing alladzi takbiron kelawan ngegungake temen rawa nyritake hu ing hadis sapa al Imam Ahmad Imam Ahmad. Tanda keperkasaan Allah itu termaktub dalam ayat wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan. Dan agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangannya, Allah Maha Perkasa tidak membutuhkan siapapun, akan tetapi justru selain Allah lah yang butuh kepadanya. Lihat surah Al-Isra ayat 111. Ibtahu nyupriho sira ar-rif'ata ing keluhuran indallahi ing dalam ngersane Allah. Tahlumu ariso sira tahlumu ariso sira amman saking wong jahila kang bodoh sapa man alaika ing atase sira wa ta'tilan mewehi sira man ing wong harama kang ngaling-ngalingi sapa man ka ing sira. Rawa nyritake hu ing hadis sapa Adiyun Imam Adi ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Hadis ketujuh tentang mencari ketinggian di sisi Allah. Ibtaghur rif'ata indallah tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramak. Carilah olehmu ketinggian di sisi Allah, engkau santuni orang-orang yang bodoh atas engkau dan engkau beri orang-orang yang mencegah engkau. Hadis riwayat Imam Adi dari Ibnu Umar. Keterangannya, kebanyakan orang mengejar ketinggian di sisi manusia dengan jalan mengejar pangkat. Dan apabila dia sudah berpangkat, maka senanglah hatinya karena telah mendapat derajat yang tinggi. Sehingga kehidupannya berubah dari masa yang sudah-sudah. Dia merasa dirinya telah mulia dengan pangkatnya yang tinggi itu. Padahal derajat yang tinggi di sisi manusia itu belum tentu akan menjamin kebahagiaan hidupnya.
Berapa banyaknya orang yang berpangkat tinggi akhirnya hidup menderita karena hubungannya dengan Allah tidak ada. Tapi apabila mencari ketinggian di sisi Allah, itulah hidup yang berarti. Untuk mencari ketinggian di sisi Allah, maka laksanakan ajaran-ajaran Islam. Di antaranya, menyayangi orang-orang bodoh. Mereka harus diberi peringatan dan pelajaran-pelajaran. Dan sekali-kali janganlah dia ditipu dan dianiaya karena kebodohannya itu. Demikian pula, hendaklah suka memberi pertolongan-pertolongan kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang merintangi atau memusuhi kita. Dan apabila kita berlaku baik kepadanya, lambat laun dia pun akan malu sendiri dan tidak akan berbuat jahat lagi kepada kita. Abghadul ibadi utai luih dibencine para kawula ilallahi maring Allah iku manuwang kana kang ono apa thawbahu sandangan lorone man iku khairan lui bagus min amalihi ketimbang saking kelakuane man. Ang takuna yen to ono apa thiyabuhu penganggone man iku thiyabal ambiyai penganggone para nabi-nabi. Wa amaluhu lan ono apa kelakuane man iku amalal jabbarina kaya kelakuane wong kang murba meseso. Rawa nyeritake hu ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami an Aisyah ta saking Siti Aisyah. Hadis yang ke-8 tentang sikap yang dibenci Allah. Abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi ang takuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarin. Hamba yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang pakaiannya lebih baik dari amalnya, yaitu pakaiannya pakaian nabi-nabi, tetapi amalnya adalah amal orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Siti Aisyah. Keterangannya, Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang yang berlagak alim, berpakaian seperti pakaian nabi-nabi, sederhana kelihatan seperti orang-orang yang zuhud, takwa dan sebagainya. Padahal di balik itu, ia suka berbuat apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang durhaka. Jadi kesimpulannya, orang itu orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Lagaknya seperti orang-orang yang salih, tapi hatinya busuk, suka memfitnah kawannya. Itulah perbuatan yang sangat jahat. Ablighu nekaake sira kabeh hajata man ing hajate wong la yastati'u kang ora kuat sapa man iblaghu hajatihi ing nekaake hajate man. Faman mangkote sapa wonge iku ablagha lamun nekaake sapa man sultanan maring pemerintah hajata man ing hajate wong la yastati'u kang ora bisa sapa man iblagoha ing nakaake hajat sabata mongko netepake sapa Allah Ta'ala qadamaihi ing delamakan sikil lorone
man ala sirati ing atase wet yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Hadis yang ke-9 tentang menolong orang. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghu hajatihi. Faman ablaghu sultanan hajata man la yastati'u iblaghuha. Sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Sampaikanlah hajat atau maksud orang yang tak kuasa menyampaikan hajatnya. Maka barang siapa yang menyampaikan kepada penguasa keinginan orang yang tak mampu menyampaikannya, maka Allah menetapkan dua telapak kakinya dikala meniti jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abi Darda. Keterangannya, seseorang yang membutuhkan pertolongan, hanya saja ia tidak kuasa mengungkapkan kebutuhannya itu. Kemudian kita tolong orang itu sehingga dapat hidup layak, maka kita yang menolong orang itu akan mendapat pertolongan dari Allah kelak di hari kiamat. Abna Adama, hai anak Adam, ati' ta'atu sira rabbaka ing pangeranira tusamma bakal diarani sira aqilan ing wong kang akil. Wala ta'silan ojo maksiat sira hi ing Allah, fatusamma mongko dadi sebabe diarani sira jahilan ing wong kang bodoh. Rawa ngriwayatake hu ing hadis. Rawa nyritake atau ngriwayatake hu ing hadis sapa Abu Naim Imam Abu Naim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Hadis yang ke-10 tentang orang yang berakal dan yang bodoh. Abna Adam, ati' rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hai anak Adam, ikutilah perintah Tuhanmu, niscaya engkau dinamakan orang yang berakal. Dan janganlah engkau mendurhakainya, bila mana begitu, niscaya engkau dinamakan orang yang bodoh. Hadis riwayat Abu Naim dari Abu Hurairah. Keterangannya, orang yang mau menurut perintah Allah, dirinya akan selamat berbahagia, dan itulah orang yang berakal. Dengan akalnya dia berfikir bahwa Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah dan ditaati. Karena itulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Adapun orang yang mendurhakai Allah, hidupnya akan mendapat laknat dan kesengsaraan. Akalnya tidak dipergunakannya untuk berfikir sehingga menyembah dan berbakti kepada selain Allah, dan menjadilah dia manusia yang sesat, dan itulah yang dinamakan manusia yang bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.